Saya Kevin Hartanto, Ketua BEM Universitas Multimedia Nusantara. Kalau dilihat dari pergerakannya sih, campaign itu belum nyentuh anak muda, cuman yang terobservasi oleh saya kegiatan-kegiatan yang offline, jadi yang nggak disentuh oleh, yang tidak terlibat oleh media. Kayak beberapa partai yang punya satu yayasan atau komunitas sendiri yang merangkul anak muda, paling baru sebatas itu doang. Tapi untuk menyatakan ayo pilih kami, itu belum sampai ke tahap itu masuknya. Sosial media itu pasti impact-nya untuk kita, untuk anak muda itu pasti akan lebih besar. Karena nggak dipungkirin kan, kita kemana-mana, mau pacaran, mau makan siang, makan malam pun pasti nunduk, liatin BB atau liatin iPad atau liatin iPhone. Itu emang nggak diragukan jadi satu sarana yang efektif sih untuk mereka campaign di situ, itu efektif. Tapi kita akan lebih bikin open forum tentang apa sih modal mereka, apa sih background mereka mau naik jadi presiden, terus apa janji-janji mereka itu seperti apa, emang dia bisa visible untuk dikabulkan, untuk dicapai atau enggak, atau cuma ngomong doang. Itu kita kan open forum, bebas, mahasiswa, dosen, masyarakat di sekitar UMN itu boleh datang ke sini. Nanti ketika partai-partai mulai mendaftarkan calon-calonnya, setelah itu kita langsung bikin open forum. Itu banyak yang aneh-aneh ya. Kalau misalnya kita lihat yang nggak gitu masuk akal tuh kayak Rhoma Irama, yang subur gitu. Kayaknya nggak lain dan nggak bukan tuh soal popularitas. Terus kalau emang dia sanggup naik jadi presiden, itu pasti udah ada background sendiri kan, udah tim sendiri. Nah, yang aneh-aneh ini yang naik, atau sebagian besar lah yang kita lihat di media itu nggak lain dan nggak bukan juga kayak faktor ekonomi. Kita lihat di situ presiden kan pasti backingan banyak yayasan atau partai lain yang menyokong dia. Nah itu alasan yang istilahnya paling munafik kalau misalnya kita pungkiri itu. Untuk sekarang yang paling cocok itu belum ada yang bisa untuk jadi presiden 2014 nanti. Emang belum bisa terlihat karena kita mesti lihat kondisi sosial budaya, terus ekonomi yang terjadi pada paling enggak itu kuartal terakhir pada pada tahun 2013 baru kita bisa lihat di situ. Karena 5 tahun jabatan itu kan sebenarnya masa yang bisa dikatakan sebentar untuk mengatur area Indonesia yang luas ini. Jadi itu butuh. Jadi yang jadi apa ya? Bisa dibilang indikatornya itu situational leader. Nggak ada leader yang ideal pada 5 tahun ini untuk terus ke 5 tahun selanjutnya. Kita mesti lihat nanti baru itu bisa terjawab. Harapan untuk pemimpin selanjutnya itu begini, banyak kasus itu sebenarnya maksudnya baik. Misalkan harga BBM dinaikkan. Nah, kita perlu pemimpin yang berani, istilahnya decisif. Tapi mesti presisi dalam menyatakan keputusan. Nah, kayak gitu. Nah, untuk jadi presiden baik ke depannya, keputusan yang diambil itu harus dijelaskan juga background-nya apa, dia ambil keputusan seperti itu. Lalu efek jangka pendek dan jangka panjang dari keputusan tersebut. Lalu menyangkut menyangkut dimensi apa lain yang terpengaruh oleh
keputusan tersebut. Nah, itu mesti dijelaskan ke masyarakat dengan istilahnya dengan bahasa yang mudah dimengerti lah, bahasa yang bisa dimengerti dari kaum yang mungkin kurang terpelajar sampai akademisi sekalipun gitu. Sebenarnya udah bagus, cuman hal itu yang kurang. Masih terlalu dini untuk mereka melakukan itu ya. Karena emang usaha dari mereka untuk campaign ke kita pun itu masih ngawang. Sebenarnya ini maksudnya untuk retention jangka panjang atau untuk untuk pada saat nyoblos doang atau untuk jangka panjang. Ini maksud dari mereka bikin yayasan atau mengayomi mahasiswa gitu. Jadi masih terlalu dini untuk menakar seberapa besar yang akan mereka dapatkan di situ. Indonesia's best startup.